cerita BDG masih dengan Bu Eli. Bu, tadi Ibu cerita tentang tunagrahita. Saya sih masih agak ada pertanyaan sedikit. Perbedaan signifikan tunagrahita dengan Down syndrome itu apa sih sebetulnya? Sebetulnya itu tidak ada perbedaan. Sama-sama intelektual kan? Iya, jadi permasalahan mereka itu tunagrahita itu, Down syndrome bagian dari tunagrahita. Kenapa disebut tunagrahita? Kan ada tunarungu, ada tunanetra, tunagrahita. Tunarungu itu adalah anak-anak yang mempunyai permasalahan pendengaran dan bicara. Tunanetra anak-anak yang punya permasalahan di penglihatan. Tunagrahita anak-anak yang mempunyai permasalahan di IQ. Mereka mempunyai IQ di bawah 100, di bawah 70. Disebut tunagrahita itu IQ-nya 70 ke bawah. Di IQ sekitar 40-an ya. IQ, kemudian di bicaranya, komunikasinya, sosialnya. Kalau untuk tunagrahita. Down syndrome itu dikatakan tunagrahita karena mempunyai IQ di bawah 70. Oh, jadi DS itu termasuk tunagrahita? Iya, tunagrahita. Iya. Cuman kalau Down syndrome mempunyai ciri fisik yang khas, kalau tunagrahita tidak. Kalau lagi diem gitu mah biasa aja gitu. Slow learner kalau slow learner itu IQ-nya antara 70 ke atas, 80. Oh, dia lebih tinggi. Maksudnya slow learner, tapi kalau tunagrahita itu 70 ke bawah. Itu tunagrahita. Itu kenapa Down syndrome itu berbeda karena memang ini menurut penelitian para ahli gitu ya, bahwa ketika terjadi pembuahan di kromosom tuh itu terjadi kerusakan di kromosom 21 kalau saya tidak salah. Makanya ketika lahir anak-anaknya mempunyai bentuk yang sama karena permasalahan kesalahannya di situ, kerusakannya gitu. Down syndrome itu adalah tunagrahita karena punya IQ di bawah 70. Anak saya 48. 3 kali tes 48. naik. Saya belum pernah. Cobain ya, pengen tahu. Tapi ada Down syndrome yang pintar kayak Junior, itu kan bagus. Bisa membaca, bisa menulis. Oh iya, kalau kemampuan itunya, tapi begitu dikasih permasalahan nggak bisa. Untuk tes IQ itu kan ada hal-hal yang pelik kalau buat mereka ya. Tapi kadang-kadang tes IQ kalau menurut saya itu nggak akurat. Iya. Terus buat apa juga? Nggak akuratnya kenapa? Ketika anak lagi bad mood, sama dengan kalau kita psikotes, kita kurang tidur kan. Iya. Jadi kan nanti nilai hasilnya jelek gitu. Gitu. Jadi nggak keakuratnya kurang inilah gitu kalau menurut saya gitu. Lebih baik assessment di tempat terapi ya. Nah, kayaknya itu lebih. Jadi lebih akurat lah dibanding yang cuman kita sehari ada doang gitu ya Bu ya. Iya, cuman berapa lama lagi ya tes ya. Iya. Cuman sebagian sekolah masih meminta itu kan sampai sekarang. Terutama sekolah-sekolah yang inklusi malah yang minta, sementara sekolah reguler kayaknya udah nggak ada yang minta tes IQ deh. Kayaknya saya nggak ngalamin. Itu menjadi suatu persyaratan apabila ada siswa yang mau sekolah gitu. Jadi pihak sekolah tuh mengetahui ini kekurangannya apa, di pendengaran kah atau di IQ begitu. Terus nanti ya itu terus nanti untuk di SLB. Iya, di SLB. Terus nanti misalkan ada lomba-lomba itu kadang-kadang persyaratan IQ tuh selalu diminta. Karena gini, banyak sih ya mungkin ketika lomba menentukan IQ 70 ke bawah, ternyata ada yang IQ 80, yang 90 itu kan nggak boleh. Ada yang seperti itu gitu, banyak malah di tingkat nasional juga seperti itu. Makanya harus ada itu persyaratan IQ itu mutlak, itu harus ada. Semata-mata untuk formalitas persyaratan itu ya jadinya ya. Bu Eli kan sekarang Bu Eli sudah purna tugas. Lalu Bu Eli masih ngelatih angklung. Nanti kita shoot dong. Bu Eli ngelatih angklung anak-anak Down syndrome. Itu bagian dari passion kah atau Ibu ingin mengisi waktu di sela-sela Ibu waktu sudah purna tugas sekarang atau bagaimana Bu? Sebetulnya saya ini gimana ya, jadi saya ini kalau saya tidak menghasilkan sesuatu
yang bermanfaat sepertinya tidak berarti gitu iya, ya hidupnya ya. Udah gitu Bu Eli itu kan seperti itu. sibuk sekali ya tadinya ya sebelum ini kan sibuk di sini ke sini kayaknya kalau udah untuk diem kayaknya aduh Enggak banget gitu ya. Jadi gini, selama saya masih diberi sehat ya, diberi sehat, kemudian saya masih bisa pergi kemana-mana, kenapa tidak? Saya kan masih bisa bersama anak-anak dan saya rasanya saya tidak ingin jauh dari mereka begitu. Iya. Itu Dan anak-anak juga merasakan itu demikian gitu ya. sekali saya kadang-kadang di rumah suka dilihat video-video karena saya kangen sama mereka. Jadi ketika saya ada dalam dengan mereka itu kebahagiaan yang luar biasa buat saya. Apalagi kalau ibu datang terus anak-anak menyambut ya Bu ya kayaknya ya. Itu pokoknya itu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa digantikan dengan apa-apa. Ada rasa puas di batin saya gitu kalau saya bisa bersama-sama dengan mereka dan mereka bahagia karena saya gitu. Jadi selain melatih angklung, apa lagi yang sedang Ibu kerjakan yang masih di dunia anak-anak disabilitas? Mungkin itu satu ya, tapi kita juga nanti ada, kan saya digabung di Special Olympic Indonesia Soina, ya. Tetapi mungkin masa kepengurusannya sudah berakhir, tapi kita tetap akan membuat satu komunitas namanya Peduli Disabilitas. Itu kita akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan untuk mereka gitu. Misalnya seperti apa kegiatannya? Ada lomba-lomba, ada game, gitu. Terus ada pelatihan-pelatihan. Nah seperti yang di Youth Club. Youth Club itu nanti di tanggal 7-8 itu Youth Club tanggal 7-8 kita ada kunjungan ke SMP Santa Ursula. Oh sini? Iya. Nah tujuannya adalah namanya Award Campaign ya, itu sosialisasi pada mereka bahwa nih ada anak-anak istimewa yang harus mereka terima, yang harus mereka mau bersama-sama melakukan kegiatan gitu. Ke Santa Ursula mah tiap tahun ya Bu ya? Tahun kemarin pernah. Soalnya waktu Bianca berarti 3 tahun lalu lah anak saya masih sekolah di sana, itu datang sama Stefani Handoyo. Iya itu saya yang datang. Oh berarti saya ada di situ. Ada Rara datang. Iya. Oh Sama iya saya. sama sekolah ya. Sama Ibu Cip. Iya betul. Soalnya saya teh lagi jalan, ada yang manggil Tante Reni gitu kan. Pas saya teh, Rara kenapa di sini? Pakai baju biru teh kan? Iya biru. Sama sekolah gitu. Iya saya yang datang ke situ. Oh, kenapa nggak ke sekolah-sekolah lain gitu? Itu kita ada program. Jadi programnya untuk tahun ini kebetulan yang menyalakan Youth Club itu sudah ada hubungan dengan Santa Ursula. Nah, jadi kayaknya sekolah lain perlu. Ya, itu untuk menghindari bullying. Iya. Yang pertama itu. Iya. Gitu. Sebab begini ya, saya punya cucu lah gitu ya. Cucu dia punya IQ 70 sekolah di SMA tapi suka dibullying sama teman-teman. Suka disuruh apa gitu. Dan kemarin disebutnya bodoh gitu kali ya. Iya begitu, seperti itu. Jadi ini mungkin tujuannya itu. Jadi walaupun saya sudah pensiun, di samping saya masih mengajar seni anak-anak, juga saya ada di kelompok itu gitu. Kayaknya ya, gue malah berpikir gini loh nih, kenapa sih kita nggak bikin program ke sekolah-sekolah untuk menerangkan? Itu lucu loh. Kita punya program sampai ke Posyandu. Posyandu punya program karena memang untuk untuk menerangkan bagaimana penanganan kalau di Posyandu sini ada orang tua datang dengan anak Down syndrome. Apa yang harus dilakukan? Ya kalau misalnya ternyata tidak bisa ditangani, bisa kontak kita gitu. Nah kita sudah berkeliling ke Posyandu. Tapi ini ke sekolah kata saya malah sangat penting karena ini kan masa depan ya, generasi gitu loh. Yuk bikin. Tapi kita mau ngapain? Nah waktu Soina itu ya. Jadi waktu sama Fani mah jelas Fani menerangkan sesuatu. Kita juga bisa lah menerangkan. Bisa seperti itu pun. Ya bisa. Anaknya yang bisa ngomong. Apalagi gitu. kan Potes kan saya lihat banyak kegiatan ya, kegiatan seperti ada seninya kan, ada keterampilan. Iya, bawa anak-anak jembe. Iya, bawa anak-anak lucu ke sana. Kemudian main di situ, ajak tuh anak-anak SMP, anak-anak sekolah di situ apa SMP SMA main bareng. Iya. Bermain jembe. Mereka kalau di Ursula ada ekskul jembe. Jadi mereka punya jembe juga udah banyak banget di sekolahnya. Ih lucu gue mau bikin itu.
Ya pertama 10 sekolah seminggu sekali, 2,5 bulan selesai. SMP SMA itu keren banget. Tapi ya harus ada effort lebih, dan orang tua yang menggerakkan harus ada. Ya, pokoknya kita bikin program gitu, bikin Road to Hari Down Syndrome 2024. Kita bikin itu dari mulai Februari. Oke? Februari cuma 1 Februari, kalau Maret itu udah bulan puasa. Oh iya, puasa. Ya nggak apa-apa, bikin Februari 4 kali. Jangan road to HSDD, road to TSAM, biar panjang. Mulainya dari kapan? Setelah bulan Maret. Lu mah mulainya lama. Yang kita bisa kerjakan sekarang gitu ya, biar cepet. Itu keren. Iya ya, kenapa kita nggak kepikiran? Kita baru sampai Posyandu dan visitasi ke daerah-daerah untuk mengunjungi orang tua yang ada di daerah-daerah di Jawa Barat. Karena kayaknya cukup perlu juga ya mereka, seperti saya dengar dari orang tua yang ada di satu kota misalnya, untuk tidak mendiskreditkan kota itulah ya. Mereka nggak ada sekolahan. Padahal kalau saya bilang itu kota besar, hotelnya juga bagus-bagus ya gitu, mallnya ada gitu. Jadi pada saat mereka butuh psikolog, mereka dirujuk ke psikiater. Kan itu sudah dua hal yang berbeda. Fisioterapi juga, dia ke fisioterapinya lebih ke fisioterapi ini. Orang dewasa seperti yang ini, untuk stroke ya. Jadi disinar, dipijit. Itu kota besar kalau buat saya. Jadi kita suka kok gini ya, ini kan masih Jawa Barat, kota besar gitu yang nggak terlalu jauh juga dari Bandung. Jadi kadang kita suka tanya, butuh apa? Butuh terapis okupasi, ya kita bawa terapis. Baru sampai gitu tadinya karena dan kita berhenti setelah pandemi sih. Pandemi kita belum mulai lagi. Karena tadinya gini kan Bu, kita teh punya visi misi atau apalah ya namanya, membawa anak-anak Down syndrome ini ke masyarakat. Gayanya mah ada anak Down syndrome nih, masyarakat harus menerima gitu kan tadinya. Tapi setelah kami brainstorming lah beberapa teman, jangan keluar dulu deh, kita benerin aja internalnya dulu. Karena seperti contoh tadi, di kota itu nggak ada loh psikolog, anak-anak tidak ditangani loh. Di kota itu nggak ada fisioterapi yang benar. Tenaga kita untuk mengenalkan anak Down syndrome ke masyarakat, kita tarik dulu untuk memperbaiki internal gitu. Tapi setelah ini sudah berjalan kan, udah berjalan baik ya, sistemnya juga sudah ada lah, kita punya gitu untuk daerah-daerah di Jawa Barat. Kita kayaknya harus mulai lagi, jangan masyarakat yang terlalu luas, anak sekolah dulu aja, soalnya ini generasi masa depan harus disiapkan kan gitu. Ibu kapan ke Santa Ursula? Tanggal 7, tanggal 8 sih, tapi Desember ini ya besok. Lucu. Mani pengen ikut. Kegiatannya kalau untuk di tanggal 7 kita sosialisasi dulu seperti bukan Stefani ya. Stefani yang presentasi gitu nah. Itu juga sama, sosialisasi dulu. Nah di tanggal 8 baru ada game olahraga gitu. Olahraganya basket sama boci. Karena kalau dari Soina ya ada olahraga, kita nggak punya kalau olahraga. Kita lagi berkeinginan untuk mengadakan pekan olahraga. Nantilah kita akan banyak berkonsultasi ini. Kalau yang podcast ada yang usia di bawah 5 tahun itu ada? Banyak sekali. Justru itu yang paling banyak. 0 sampai 3 itu banyak sekali. Banyak sekali. Ada di komunitas. Ada. Selalu ada kegiatan. Ada. Itu ada kan yang namanya young athlete, sebetulnya usia dari 2 sampai 7 tahun. Iya, Soina. Ya nanti kita berbicara setelah ini ya Bu. Kalau nggak nanti panjang. Karena begini juga mungkin ya Bu ya. Untuk di usia segitu, kenapa kita juga tidak memperkenalkan aktivitas lain selain terapi? Karena untuk terapi aja belum semua menjalani itu.
boro-boro yang atlet Bu, fisioterapi aja belum semua, mungkin 50% ada yang nggak menjalani terapi, mungkin ada. Jadi fokusnya baru itu. yang atlet itu. Terus kita nggak punya expertnya, ya olahraga kita nggak punya siapa yang mengerti. Kita harus mengajak pihak ketiga. Jadi kan karena kalau apa ya, kalau untuk melatih anak-anak kecil menari gitu kan bisa oleh orang tua yang memang bisa menari atau pernah menempuh pendidikan tari. Kalau olahraga kita nggak punya kayaknya. Kita cari. Boleh nanti. Sekarang Ibu Eli kan udah rada santai nih Bu ya. Berenang aja, berenang. Ada peluang. Udah tenang. Kita potong sebentar, masih di tempat bercerita BDG. Masih dengan Bu Eli di tempat bercerita BDG. Tadi off cam-nya kita banyak bicara tentang kita bikin apa yuk gitu. Jadi memang kami ini kayaknya orang-orang yang jiwanya teh gelisah terus gitu ya. Tapi iya loh, kita teh gelisah terus. Kita bikin ini yuk, kita itu yuk, kan selalu gitu kita kalau ketemu. Tapi memang untungnya ya kita selalu bertemu dengan ya orang kayak Bali yang tepat gitu ya. Intinya gini, kadang-kadang kita nggak kepikir, maksudnya kayak ini mungkin sudah terpikir dari dulu, tapi kita gitu ya sekarang. Oh iya ya, ayo gitu. Nah, ya saya juga agak nggak betah gitu kalau ngobrol untuk brainstorming ya. Kita gini terus orangnya teh nggak apa ya gitu kan, kayaknya kita kok nggak ada lawan gitu. Kalau ini kan ada outputnya ya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan segera gitu. Udahlah, banyak yang di sini mah, cuman masalahnya menumpahkannya ya, menuangkannya itu butuh waktu. Ya, mengetik. Aduh, senang sekali Bu Eli. Saya mau tanya lagi. Untuk terakhir saya selalu tanya ini ke tamu-tamu kita yang datang ke sini. Apa harapan Bu Eli untuk anak-anak disabilitas dan dunia disabilitas dan orang tuanya? Apa ya harapannya? Yang mungkin yang paling utama adalah mereka mereka bisa diterima di masyarakat gitu. Mereka tidak dibullying lagi karena tapi itu mungkin suatu hal yang sangat sulit untuk memberikan edukasi pada masyarakat bahwa mereka itu ada, mereka itu perlu dihargai, mereka perlu diterima, itu sangat sulit. Tapi kita jangan putus asa dengan cara ibu berdua seperti ini. Insya Allah ke depan mungkin lebih banyak lagi masyarakat luas untuk mengetahui, untuk menerima juga, untuk menghargai mereka, bahwa mereka itu perlu dihargai. Mungkin harapan saya seperti itu. Dan kepada orang tua juga, sepertinya masih banyak sih orang tua yang tidak memahami anaknya ini seperti apa dan bagaimana, dan mudah-mudahan dengan ibu berdua ini bisa memberikan juga edukasi pada orang tua supaya terus menjaga, merawat, membimbing mereka sampai nanti di akhir itu. Dan satu hal lagi, bahwa mereka mampu mandiri. Lebih bagus secara finansial ya, tapi mandiri dalam artian ya sesuai dengan kemampuan mereka saja. Begitu barangkali. Masih ini di sini tuh masih banyak masih pengen ini pengen itu, tapi waktu kita juga terbatas ya. Kita punya anak, kita punya pekerjaan, kita punya ini punya itu, jadi kadang-kadang di lain waktu lah ngobrol lagi. Iya. Jadi sebetulnya Bu Rina ini selalu menjadi tumpahan kekesalan saya gitu ya. Kalau belum bikin ini sih, ini mana belum di email gitu selalu. Untung dia nggak. Saya mah nggak baperan. Nggak baper. Bagus emang jangan baperan. Baperan nanti menghambat, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sampai kita tidak bisa apa-apa. Ya, terima kasih kedatangannya sekali lagi untuk Bu Eli. Sama-sama. Nanti kita undang lagi ya, kita ngobrol lagi, kita fixkan nih kita mau apa sih sebetulnya gitu. Jadi yang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk anak-anak kita. Karena kalau kita bikin acara rame-rame doang, ya anak-anak happy.
Tapi kan bukan itu yang mereka butuhkan. Tapi ya nggak apa-apa lah, sekali-kali ke kebun binatang itu juga kan edukasi ya. Cuman pengen yang manfaatnya lebih banyak gitu buat mereka dan masa depannya juga untuk keluarganya gitu. Sekali lagi terima kasih Bu Eli sudah datang ke tempat bercerita, sudah ngobrol-ngobrol di sore yang hujan ini. Jangan lupa dulu subscribe, komen, dan like YouTube ini Tempat Bercerita BDG. Juga follow IG kita di tempatbercerita.bdg. Mau DM boleh, mau WA boleh ke nomor 0813330. salah kan? Salah. Berapa coba? 0813 Iya, itu yang betul. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya dapat notif di gadget sahabat Tempat Bercerita setiap kita tayang 1 minggu 1 kali. Sampai jumpa. Tuh, saya. Saya. Nah. Oh. Ayo, lu 2 3.